Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita melanjutkan sholat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin rahmatu bi'ubadu dan farisu bi'urabu Fatukatnya dilawaitu Fatunalu birawaitu Usul kamatini wasustasqa Gomamu Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah kamu, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, 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 maju lebih jatuh cinta. Indonesia Raya, 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 hiduplah Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah permohonan izin dan penyampaian tujuan PI2 oleh pengajar kami kepada Ibu Herlina Ekawati SPD dimohon berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang terhormat Ketua SD Bapak Siswoyo yang saat ini masih menjalankan tugas di luar sekolah. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu guru dan karyawan SD 2 Ngawen dan yang berbahagia Bu Uci selaku calon gubernur angkatan 10.
Pertama dan utama, pada senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SD2 Ngawen dalam keadaan sehat dalam rangka penyampaian visi dan prakarsa perubahan calon guru. Sama-sama senantiasa mengaturkan pada jiwa kita, surga kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan jalannya di wilayah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama perkenalkan terlebih dahulu Bapak Ibu, karena mungkin Bapak Ibu dan karyawan ada yang belum bertemu saya pada saat pendampingan individu yang pertama beberapa waktu yang lalu. Nama saya Indrina Ekawati, sehari-hari mengajar di SMA di 1 Jepang Pakuan Pramuka Bapak Ibu. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan menjadi pengajar praktik di calon guru penggerak angkatan 10. Saya dulu sebagai guru penggerak angkatan 5 di angkatan yang pertama kali ada di Kabupaten Boyolali. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk mendampingi Bu Puji di PGP di pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-10. Harapan kami Bapak Ibu, langkah Bu Puji nanti bisa dicontoh, bisa ditiru oleh Bapak Ibu yang lainnya. Monggo kita bersama-sama untuk belajar, untuk menambah ilmu pengetahuan kita, khususnya terkait dengan pendidikan yang berpihak kepada anak melalui pendidikan guru penggerak. Saya yakin sekali Bapak Ibu masih ada kesempatan nanti untuk angkatan-angkatan berikutnya. Bapak Ibu nanti bisa bergabung untuk bersama-sama memajukan pendidikan, khususnya di Kabupaten Boyolali dan pada umumnya di wilayah Indonesia. Kemudian untuk kesempatan pagi hari ini, izinkan saya melakukan pendampingan individu yang kedua, Bapak Ibu. Jadi saya mohon izin kepada dengan semua mewakili Bapak Kepala Sekolah yang saat ini bisa hadir untuk melakukan pendampingan yang kedua kepada Bu Puji. Untuk pendampingan individu Bapak Ibu nanti memang ada 6 kali pendampingan. Pendampingan yang pertama beberapa waktu yang lalu memang khususnya lebih ke diskusi coaching terkait dengan pembelajaran daring yang sudah dilakukan Bu Puji di LMS untuk modul 1.1 filosofi belajar dewantara dan modul 1.2 nilai dan peran sebagai guru penggerak. Kemudian untuk PI yang kedua ini akan berbeda Bapak Ibu dibandingkan PI yang pertama, karena PI yang kedua ini kami mengundang Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan beberapa Bapak Ibu guru dan karyawan terkait dengan modul 1.3 yaitu misi guru penggerak. Nah, pada kesempatan kali ini tujuan pendampingan kita adalah untuk mendiskusikan cita-cita maupun visi dari warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap murid-murid kita di masa yang akan datang itu nanti akan kita diskusikan pada kesempatan pagi ini. Jadi nanti saya selaku pengajar praktik mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan paparan visi calon guru penggerak sekaligus diskusi terkait dengan prakarsa perubahan yang diambil oleh Bu Puji untuk murid-murid kita di masa yang akan datang, khususnya di SD2 Ngawen. Kemudian mungkin perlu saya tegaskan di sini Bapak Ibu, pada saat Bu Puji saat ini memaparkan terkait dengan visi Bu Puji selaku calon guru penggerak, tidak berarti setelah kegiatan pada pagi hari ini visi SD Negeri 2 Ngawen harus berubah, tidak, benar. Tetapi paling tidak diskusi ini menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian diskusi ini nanti juga menjadi salah satu ajang refleksi. Apakah visi yang dipunyai oleh SD2 Ngawen itu sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apakah sudah memuat elemen-elemen dari profil wajah Pancasila?
apakah sudah sesuai dengan filosofi Genzer Dewantara, berpihak kepada murid, dan mestinya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, apabila memang visi dan yang dipunyai oleh SD 2 Ngawen ini kok belum sesuai, maka dari diskusi inilah nanti seluruh warga sekolah bisa mengajukan perubahan visi. Karena yang namanya visi itu tujuan Bapak Ibu, tujuan yang akan kita capai untuk jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjang. Mau kita bawa kemana SD 2 Ngawen ke depan? Nah, ini kita lihatnya dari visi. Jadi apabila memang nanti belum sesuai, itu kita serahkan kepada warga sekolah untuk bisa mengubah visi yang sesuai dengan profil wajah Pancasila, filosofi Genzer Dewantara, mestinya semua yang berpihak kepada murid. Nah, apabila visi dari SD 2 Ngawen sudah sesuai, berarti tinggal kita melaksanakan. Ya, karena untuk melaksanakan visi itu ada misi, ya, dijabarkan dalam misi, dan dari misi-misi itu mestinya ada program-program yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru dan karyawan di SD 2 Ngawen. Karena yang namanya visi itu tidak statis Bapak Ibu. Visi itu memang harus kita tinjau setiap 2-3 tahun minimal 2-3 tahun itu harus kita tinjau ulang. Apakah masih sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai dengan kodrat alam dari sumber daya manusia yang masuk di SD 2 Ngawen dan yang lain sebagainya. Nah, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, Bapak Ibu, monggo kita manfaatkan acara pada waktu hari ini sebagai dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid di SD 2 Ngawen sekaligus sebagai ajang refleksi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selaku pengajar praktik. Sekali lagi mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian saya maupun diskusi ada kekurangan, dan terima kasih sekali kehadiran panjenengan yang mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan pagi hari ini. Akhirul Qawli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Herina atas penyampaian tujuan ini. Selanjutnya adalah pemaparan dan diskusi visi calon guru penggerak. Kepada Ibu Puji Sri Widarti, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Siswoyo SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Ngawen, meskipun hari ini Pak Siswoyo berhalangan mendapatkan tugas keluar. Yang kami hormati Ibu Herina selaku pengajar praktik yang berasal dari SMA Negeri 1 Jepon. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN 2 Ngawen. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi hadir pada acara ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya CGP calon guru penggerak angkatan 10 Puji Sri Widarti akan membacakan yaitu tentang visi dan prakarsa program sekolah. Di sini ada puisi, ya, puisi karya Insinyur Soekarno. Silakan Bapak Ibu untuk membaca. Mungkin ada perwakilan Pak Jo untuk membaca puisi. Monggo Pak. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai.
Ngeliat itu aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pantun Palaran, bukan lagi pantun Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka. Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Rasanya bagaimana Bapak Ibu setelah membaca puisi tersebut? Perasaannya bagaimana? Merinding. Bulu-bulu pada mungkin Pak Lis, rasanya bagaimana Pak setelah mendengar pembacaan puisi dari Pak Jo sama Bu Mami? Kalau menurut saya, perasaan saya di Indonesia itu tidak hanya saat beribu-ribu pulau, tapi menunjukkan Indonesia itu merupakan negara yang memiliki kekayaan dari segi budaya maupun bahasa yang beraneka ragam yang menjadi pemersatu bangsa kita. Itu yang saya dari pemikiran saya. Jadi Indonesia itu kaya budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Ini yang patut kita berbangga sebagai bangsa Indonesia. Luar biasa pendapatnya Pak Lis. Mungkin Bapak Ibu guru ada pendapat lain, khususnya mungkin melihat puisi ini saya merasakan bangga karena punya Indonesia ini, karena banyak sekali kekayaan yang ada, visinya untuk mempersatukan Indonesia, karena dengan meskipun berbeda-beda tapi tetap ada rasa kesatuan. Ya. Luar biasa pendapatnya Bu Susi. Ya. Memang Indonesia itu memang kaya ya, kaya. Ya. Yang pasti, kita sebagai manusia kita harus menjalin persatuan dan kesatuan. Ya. Merinding mendengar pembacaan puisi yang menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia. Apa yang dilihat di wajah anak oleh Insinyur Soekarno adalah melihat Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seperti pendapatnya Pak Lis tadi ya, sama Bu Susi ya. Apapun perubahan yang terjadi, yaitu perubahan yang terus-menerus, tetaplah Indonesia. Visi Bung Karno jauh ke depan. Visioner itu. Pendapat ketiga, makna kecintaan terhadap tanah air. Melihat segala sesuatu adalah tanah air Indonesia, menyatukan semua unsur dan alam untuk dimanfaatkan serta ditujukan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Pendapat 4, Insinyur Soekarno bisa menyatukan semua agama,
kebudayaan, perbedaan suku, adat, dan lain-lain untuk menjadi suatu kesatuan Indonesia yang merebut kemerdekaan dari para penjajah. Kekuatan kita adalah persatuan. Pendapat 5, Insinyur Soekarno adalah proklamator yang bisa merangkul semua kalangan, bisa memahami semua dengan baik. Itu dari beberapa pendapat. Berkaitan dengan visi, visi tersebut juga menunjukkan visi presiden. Pertama, kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Dari beliau kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam, dan apapun bentuknya, visi kita harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Perlu perubahan yang mendasar dan upaya yang konsisten. Inilah salah satu tujuan visi, yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Visi membantu kita melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin dicapai. Tujuannya, sebagai calon guru penggerak kita mempunyai tujuan, yaitu berkolaborasi dengan warga sekolah, menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan diri, dan membuat kalimat prakarsa perubahan, dan juga berkolaborasi dengan warga sekolah menyusun bagja berdasarkan kalimat prakarsa perubahan yang telah ditentukan dan mengimplementasikan. Nah, di sini pokok bahasa nantinya ya untuk ke depan ya, pokok bahasa yang kita gunakan untuk diskusi yaitu pengertian visi. 2, mengenal filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. 3, prakarsa atau manajemen perubahan. 4, mimpi tentang murid di masa depan. 5, visi guru. 6, visi dan misi SDN 2 Ngawen. Pengertian visi. Visi merupakan pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspiratif, motivasi, serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait sekolah di masa yang akan datang. Visi menurut KBBI, Kamus Bahasa Besar Indonesia, yaitu kemampuan untuk melihat inti persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Nah, visi pendidikan Indonesia di sini mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki langgengnya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Filosofi Ki Hajar Dewantara dan visi guru penggerak di sini mendidik ibarat melukis kanvas kehidupan setiap murid dengan segala keunikan yang dimilikinya. Maka sebagai pendidik akan mudah fokus pada potensi dan kekuatan yang dimiliki murid. Untuk itu, asesmen awal yang sangat dilakukan di awal pembelajaran sebagai potensi kodrat yang dimiliki murid di masa mendatang. Sedangkan budaya positif tercipta dari kompetensi pendidik dan visi pendidik. Pendidik
berfokus sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan membiasakan sugesti positif akan terbentuk budaya dan potensi positif pula. Prakarsa perubahan, prakarsa atau manajemen perubahan menggunakan paradigma inquiry apresiatif atau IA. Inti inquiry apresiatif itu adalah mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankan dan meningkatkannya. Nah, Alur Bagja, inquiry apresiatif digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap anggota atau ekosistem sekolah atau organisasi. Inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja dengan urutan B itu buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabaran mimpi, A atur eksekusi. Nah, prakarsa perubahan yang saya miliki itu meningkatkan kreativitas siswa melalui pojok kreasi. Makanya Bapak Ibu di pojok kelas saya sudah ada tulisan pojok kreasi dan di situ sudah saya tata rapi dengan kreasi-kreasi anak. Ya. Nah, di sini buat pertanyaan utama. Pertanyaannya apa dalam Bagja ya? Buat pertanyaan utama dalam pertanyaan itu apa yang saya lakukan untuk mewujudkan kreativitas siswa? Bagaimana caranya agar siswa bisa meningkatkan kreativitas melalui pojok kreasi? Nah, yang saya lakukan itu dengan berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan siswa. Sebelum membentuk pojok kreasi, saya kolaborasi, berdiskusi dulu sama bapak kepala sekolah, bapak ibu guru, serta anak-anak, terutama kelas 5, karena saya mengajar kelas 5. Terus kedua, dengan memotivasi peserta didik untuk mengolah sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi manfaat. Kemarin saya sudah mengolah yaitu barang-barang yang ada di sekitar, yaitu dengan memanfaatkan resep, plastik, dan sedotan. Ambil pelajaran. Apa saja pelajaran penting yang dapat diambil dari inisiatif sebelumnya dalam meningkatkan kreativitas siswa? Dua pengalaman terbaik yang pernah Anda alami dalam mendorong kreativitas siswa. Di sini saya menyediakan daftar tindakan atau penyelidikan yaitu dengan menyediakan ruangan, yaitu fasilitas untuk pojok kreasi. Kedua, memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat mereka. Berkolaborasi dengan bapak kepala sekolah, itu pasti guru dan siswa. 4. Melibatkan siswa dari berbagai kelas. Ini yang belum baik. Melalui lomba dalam meningkatkan kreativitas siswa yang memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Ini lombanya di FL kemarin ya. FL itu meningkatkan kreativitas itu seni kriya dan seni menyanyi itu. Tari ya, FL ya, kalau kita di luar kelas. Terus gali mimpi. Bagaimana pojok kreasi yang ideal di kelas saya? 2. Apa saja kegiatan atau fasilitas yang saya harapkan di pojok kreasi tersebut? 3. Bagaimana dampak pojok kreasi terhadap siswa, guru, dan lingkungan sekolah secara keseluruhan? Daftar tindakan atau penyelidikan di sini memiliki desain yang fleksibel sehingga bisa disesuaikan dengan berbagai jenis kegiatan kreatif. Misalnya meja-meja yang dapat disusun ulang atau kursi-kursi yang bisa dipindahkan. Nah itu dan saya lakukan. 2. Mempresentasikan karya-karya siswa sehingga dapat menjadi motivasi tambahan bagi siswa untuk mengeksplorasi kreativitas mereka. Mempresentasikan. Sementara presentasinya itu di depan kelas Bapak Ibu, anak-anak itu. Membuat puisi itu juga sama, buat akun, itu. 3. Mereka akan merasa lebih termotivasi untuk belajar dan eksplorasi kreativitas mereka dan dapat menjadi tempat yang memberi mereka kesempatan untuk berekspresi dan mengembangkan keterampilan baru. Jadi adanya pojok kreasi itu
kreativitasnya. Kemarin membuat tas, tiba-tiba itu ada yang membuat tas dari sedotan itu. Jabarkan rencana apa yang menjadi fokus utama dari aktivitas atau proyek yang akan disediakan di pojok kreasi untuk merangsang kreativitas siswa. Daftar tindakan atau penyelidikan, fokus utamanya adalah dapat merangsang kreativitas siswa dengan cara yang menyenangkan, menantang, dan mendukung pengembangan berbagai jenis keterampilan kreatif sehingga dapat mendorong siswa untuk mengekspresikan ide atau imajinasi mereka melalui pembuatan cerita, puisi, atau narasi visual yang memungkinkan mereka untuk membangun keterampilan naratif dan pemikiran kreatif. Atur eksekusi. Pertanyaannya, bagaimana caranya mempromosikan kesadaran dan partisipasi siswa dalam menggunakan pojok kreasi secara optimal? Daftar tindakannya yaitu mengadakan sosialisasi yang menarik dan interaktif mengenai manfaat pojok kreasi bagi perkembangan kreativitas siswa. 2. Mengadakan lomba atau kompetisi kreatif dengan hadiah menarik, misalnya lomba seni kerajinan tangan atau proyek sains yang dapat dipamerkan di pojok kreasi. Ini akan mendorong siswa untuk menggunakan pojok kreasi secara lebih dan optimal. Dan ketiga, melibatkan orang tua dan komunitas dalam mendukung dan mempromosikan pojok kreasi, mengadakan acara terbuka di mana karya-karya siswa dipamerkan. Nah, ini bisa bisa diterapkan di kelas-kelas Bapak Ibu semua agar anak-anak itu merasa karya-karyanya itu dihargai. Ya. Terus apalagi bisa satu kita juga akan mengadakan kelima. Nah, tadi anak-anak minta kader kita turuti ya, yaitu tadi untuk menyenangkan hati anak. Nah, di sini mimpi murid di masa depan di SDN 2 Ngawen. Kira-kira Bapak Ibu punya murid-muridnya itu mimpinya apa? Ya, banyak sekali. Kalau anak-anak ikannya biasanya, ya, tidak ada pada gurunya. Ya. Besok mau jadi apa anak-anakku semuanya? Dokterku, guruku, tentaraku. Kalau anak seperti itu di sini, ya setahu saya, apalagi saya di kelas 9. Mungkin yang lain Bapak Ibu yang di kelas ini, kalau ini mimpi gurunya, kalau muridnya, gurunya bermimpi muridnya akan seperti apa? Maksudnya yang harus bermimpi gurunya. Iya. Gurunya menginginkan murid seperti apa? Makanya sama gurunya. Yang mimpinya siswa kita tidak tahu. Mimpinya guru. Kita kan mengajar setiap hari ya. Kalau mimpi guru itu yang menginginkan dirinya itu jauh lebih baik daripada gurunya. Kalau saya harapan saya. Nah, ada kalimat ada. Bisnis. Nah, di sini imajinasi tentang murid ya. Sesuai elemen Pancasila ya, profil pelajar Pancasila. Ada prima dan pertama, pada dan Maisa, mandiri, kreatif, tampil. Intinya itu kita harus sebagai guru menginginkan seorang murid yang seperti itu. Next, Bu. Nah, di sini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid-murid yang kira-kira apa? Nurut, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, nurut. Aja. Yang pertama itu sebenarnya kan membuat murid-murid menjadi anak yang baik, itu saja. Intinya itu dulu, menjadi anak yang baik. Kalau mimpi yang lainnya sementara itu dulu kalau saya menjadi anak yang baik sehingga kedepannya itu mereka juga akan melaksanakan hidupnya dengan kebaikan, itu saja bagi saya. Definisi baiknya apa? Melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di lingkungan. Agama baik di masyarakat atau baik dalam negara mengikuti semua aturan-aturan seperti itu.
mungkin sedikit menambahkan Bapak Ibu. Jadi pada saat nanti kita akan membuat visi untuk SD2 Ngawen, paling tidak kita mengaturnya dari sini Bapak Ibu. Jadi kita itu memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kemudian nanti kita percaya bahwa murid kita itu apa, adalah murid yang seperti apa. Kemudian SD2 Ngawen itu kita mengutamakannya apa yang kita utamakan di sini, pembelajaran yang bagaimana, ya seperti itu. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa, ya mungkin sadar betul bahwa SD2 Ngawen ini sekolah yang berpendidikan karakter, misalkan seperti itu. Nah dari ini kan keinginan Bapak Ibu sebenarnya, keinginan Bapak Ibu terkait dengan murid-murid di masa yang akan datang. Nah dari keinginan Bapak Ibu, dari keinginan seluruh Bapak Ibu karyawan, inilah nanti yang akan kita apa istilahnya, kita meluncurkan menjadi visi. Nah ke depan SD2 Ngawen itu mempunyai visi seperti apa. Nah ini berawal dari cita-cita kita terhadap murid impian. Mungkin kita bisa mengistilahkan murid impian ya di masa yang akan datang. Ini membuat visi Bapak Ibu nanti kita diskusikan. Ini maksudnya kita ngomong murid-murid ini maksudnya itu mimpinya banyak mimpi. Mimpinya atau hanya banyak. satu mimpi? Boleh banyak. Boleh banyak. Misalkan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kalau saya memimpikan murid-murid saya satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua, misalkan saya punya murid-murid yang dikatakan doa tadi taat, disiplin pada awan. Bisa. Saya memimpikan murid-murid saya murid-murid yang kreatif. Misalkan saya memimpikan murid-murid saya punya kepedulian sosial atau apapun impian dengan pada murid-murid, bisa banyak, itu bisa dijelaskan keinginan panjenengan seperti apa. Percaya bahwa murid, misalkan kita percaya bahwa murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mempunyai bakat minat yang beraneka ragam, silakan. Kita percaya bahwa murid itu bukan seperti kata kosong sudah punya bekal dari lain, bisa atau apa monggo, itu bebas sesuai dengan pemahaman panjenengan masing-masing. Tidak ada batasan yang pasti positif. Monggo Bapak Ibu ingkang badhe maos membacakan hasil unek-uneknya, monggo hasilnya ada di belakangnya. Adila mungkin. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang kita memimpikan untuk saya pribadi, saya selalu menekankan ke anak-anak kelas 6 karena saya pikir kelas 6 ini di kelas 6 ini karena masa puber anak-anak itu tingkah lakunya agak-agak apa namanya, yang mengikuti perkembangannya mereka lah dari anak-anak menuju ke remaja, sehingga saya sering sekali menekankan anak-anak bahwa di atas ilmu itu ada akhlak. Jadi saya memimpikan murid-murid yang memiliki akhlak yang baik dan juga murid-murid yang peduli kepada sesama manusia dan lingkungan. Ini sudah saya terapkan kelas juga, anak-anak kelasnya selalu saya minta, saya ajari untuk cara kita membiasakan diri untuk terbiasa mengumpulkan sampah-sampah gelas plastik agar tidak dicampur dengan sampah-sampah yang lain, agar bisa kita manfaatkan untuk kegiatan sekolah biasa juga. Selanjutnya, kita percaya kepada murid, kita percaya bahwa murid adalah individu yang hidup dengan pemikirannya sendiri di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Jadi kita hanya bisa mengarahkan anak kepada hal yang baik dan selebihnya akan berjalan sesuai pemikiran anak itu sendiri. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan selalu mengutamakan pendidikan karakter. Selanjutnya murid di sekolah sadar betul bahwa mereka bebas berkreasi untuk menonjolkan kreativitasnya. Ini sudah terbukti dengan beberapa waktu terdekat ini kita akan melaksanakan gelar karya dan anak-anak itu benar-benar mereka inginnya apa itu bilang kepada gurunya, bahkan kita sampai bingung
memberikan wadah kepada mereka saking banyaknya ide dari anak-anak. Ada kelas 2 kepengen kadang, kelas 5 juga kepengen kadang, yang kelas 2 nangis karena kelas lagunya diambil semua. Ada yang kepengen nyanyi, ada yang kepengen, jadi mereka benar-benar sadar bahwa di sini mereka bebas berkreasi untuk menonjolkan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menggali potensi murid bahkan yang jauh terpendam sekalipun. Ini terbukti dengan banyaknya prestasi yang sudah kita raih bersama Bapak Ibu guru yang sudah berhasil untuk benar-benar menggali bakat-bakat anak baik di bidang akademik maupun non akademik, di bidang eksak ataupun seni ataupun olahraga kita benar-benar berhasil untuk memperlihatkan prestasi. Selanjutnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua anak memiliki minat dan bakat yang luar biasa. Itu dari saya. Luar biasa. Terima kasih Bu Gila. Luar biasa. Bu Gila punya mimpi ya. Bagus sekali. Sekarang mungkin Pak Jo, Pak. Misalnya besok. Ini karena pertanyaannya ini kadang multi tafsir kalau saya katakan. Banyak istilahnya, banyak pendapat yang bisa dimasukkan. Ini saya hanya ya sebagian kecil lah dari saya. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak karimah, cerdas dan berketerampilan. Kita percaya bahwa murid adalah kertas kosong putih yang bisa diisi dengan berbagai macam warna. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama dengan teman-teman yang lainnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah sarana untuk menimba ilmu pengetahuan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membawa sekolah ke arah yang lebih baik merupakan tujuan bersama. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk menuju ke arah yang lebih baik harus bekerja keras dan saling berkolaborasi. Luar biasa. Luar biasa. Pak Jo. Mungkin ada lagi Bu Nini atau Bu Mami. Pasti punya impian. Muridnya pengen jadi apa ini? Memimpikan murid-murid yang mempunyai akhlak yang baik dan berprestasi. Kalau di SD juga ini kan yang utama ini prestasi ya. Tapi yang di atas prestasi itu ya seperti Bu Dila tadi harus mempunyai akhlak yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid-murid adalah mampu dan bisa menjadi anak yang baik dan bisa mengembangkan bakat dan talentanya masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan seperti yang tadi, kita mengutamakan pendidikan yang berakhlak mulia, kemudian taat aturan, sopan santun dan prestasi itu tadi. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak mempunyai karakter yang berbeda-beda dan mempunyai bakat masing-masing yang harus kita pupuk, kita dukung, kita support supaya bisa mengekspresikan bakatnya masing-masing. Kita warga di sekolah ini yakin untuk selalu membimbing, mendidik yang lebih baik, yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
bahwa ilmu itu sangatlah penting dan harus kita kembangkan, dan seperti Budila tadi, di atas ilmu itu ada akhlak, itu yang paling utama. Terima kasih. Saya sebagai guru agama Kristen sini, jadi saya yang menyampaikan sesuai dengan pikiran saya begitu. Mimpi saya sebagai guru agama Kristen bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kami sudah melakukan ada doa Asmaul Husna begitu ya, Islam yang Kristen berkumpul jadi satu di ruangan, dan juga ikut doa pagi. Tidak hanya itu aja, kalau ada acara Natal atau Paskah begitu, kami juga ada acara untuk beribadah kepada Tuhan. Acara itu dikumpulkan itu ya, semua dikumpulkan di sana. Jadi SC1, SC2 begitu. Jadi dikumpulkan di sini karena induknya saya di sini begitu. Dan yang kedua, percaya bahwa murid memiliki karakter masing-masing, dan Bapak Ibu Guru mempunyai tugas masing-masing sudah dilaksanakan, mengarahkan, membimbing begitu. Dan yang ketiga, anak-anak senantiasa menerima pembelajaran yang sudah dibutuhkan oleh anak, dan tidak hanya pembelajaran aja, tapi juga yang sana. Lanjut yang keempat, sadar betul bahwa pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, ilmu pengetahuan sudah disampaikan, dan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing sudah dilaksanakan di SD2 ini dan sudah terwujud. Kemudian warga sekolah yakin, kita mempunyai keyakinan bahwa Bapak Ibu Guru menuntun, membimbing dan menciptakan budaya di sekolah. Budaya di sekolah sopan santun, senyum, salam sapa. Yang selanjutnya, warga sekolah paham bahwa setiap anak memiliki kemampuan masing-masing, mempunyai talenta masing-masing, mempunyai bakat masing-masing, sehingga ada yang bisa menyanyi, menggambar. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Mungkin Pak Lis. Pak Lis. Kalau menurut saya tidak perlu. Yang pertama, kita memberikan murid-murid itu ceria, gembira. Karena dengan hal tersebut anak-anak orang pendidikan menerima ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang hebat, dan semua yang ada di murid itu anak diibaratkan seperti kertas putih, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mauludin bil fitrah. Jadi anak itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Semuanya itu akan tergantung dari kedua orang tuanya, mau diwarnai dengan warna apa itu semuanya tergantung dari orang tua. Bahkan dalam beragama itu mau dijadikan dia majusi ataupun Nasrani, semua tergantung dari orang tua. Sehebat apapun guru memiliki mimpi tanpa didukung oleh kedua orang tua, maka mimpi itu sulit akan berhasil. Karena mimpi anak itu tergantung dari kedua orang tuanya yang mendidik dan memberi nafkah di rumah. Terutama adalah seorang ibu, karena ibu itu adalah doanya sangat mustajabah, sangat makbul. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Salah satu contohnya, kita membiasakan di sekolah ini jam 7 pintu gerbang harus sudah tutup. Jadi tidak ada anak yang masuk itu lebih jam 7. Karena disiplin adalah merupakan kunci untuk menuju sukses.
Jadi dengan diawali disiplin, anak akan terbiasa ke masa yang akan datang. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa semua yang didapat dari bangku sekolah akan menjadi modal dan bekal untuk meraih cita-cita di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, kita warga sekolah ini yakin bahwa untuk menuntaskan pendidikan dasar yang diprogramkan oleh pemerintah, yaitu kalau tidak anak harus sekolah dasar, bahkan kalau bisa sampai 9 tahun. Dan yang selanjutnya, kita dan warga sekolah ini paham bahwa semua cita-cita yang tinggi tidak lepas dari niat dan semangat yang tinggi pula, dan harus didukung oleh semua pihak, baik itu orang tua, sekolah, ataupun lingkungan yang ada. Karena anak kalau salah dalam pergaulan ini maka bisa terjerumus kepada dunia yang tidak baik atau dunia hitam. Itu terima kasih. Biasa, Aris, terima kasih. Bapak Ibu, diskusinya nanti dilanjut, kita sisihkan dulu Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan ya, karena Bapak Sekolah itu mewakili lagi. Ya, monggo Pak Sen. Oke, matur nuwun Pak Busi. Yang saya hormati, apa ini Ibu? Pengacara Lelina. Oke, matur nuwun Bu. Krawuhane saya sadar untuk memberi kegiatan untuk dan bisa saya tinggalkan. Ada hubungannya dengan teman tes itu. Ini pertama. Ini alhamdulillah tes tujuannya ada guru di calon guru calon itu calon lulus. Nah ini mudah-mudahan ini bisa nyetrum contoh-contoh ini, terutama memang yang masih muda-muda harus, sebab kalau saya lihat dari program-program terus kemajuan Pak Puji juga ada peningkatan dengan adanya guru penggerak. Jadi konsum aset guru penggerak orang bergerak start percuma. Jadi tolong nanti bimbingannya mungkin kalau dilihat dari pengalaman dan lain sebagainya, itu uji masih di bawah tangan. Jadi saya minta juga mungkin arahan bimbingan paling tidak uji itu berada lebih otomatis. Kalau dia lebih masuk di sekolah sudah lebih. Maksudnya kalau dia ilmunya lebih di sekolah tentu kan. Itu jadi semoga uji nanti juga lulus sesuai waktunya dan hasilnya juga maksimal. Karena batas perkembangan esok sore ya alhamdulillah Bu. Ini uji ya bukan saya mempertahankan ya baik-baiknya, tapi waktu dia bisa waktu mengajar dan kerja itu cocok. Jadi dia nggak mengurangi waktu belajar. Itu saya cukup jempol sama kaki juga jempol. Jadi jangan sampai nanti kita ngejar sesuatu tapi asik ya. Maksud kalau itu juga murid-muridnya akan lakukan. Itu loh maksudnya gitu. Jadi kita harus sama-sama seiring sejalan sehingga apa yang dicita-citakan guru penggerak itu bisa menang. Soalnya Pak saya nanti ada guru pemimpin dengan perubahan. Waktunya anak yang harusnya dia mendapat pembelajaran ditinggal dan benar. Jadi nanti yang maju gurunya, muridnya, gitu. Jadi harus seimbang.
murid ya ayo didorong bergerak maju. Jangan hanya bergerak tapi tidak maju. Bergerak tapi stuck aja di lagi rusak. Gitu. Saya ulangi lagi. Saya ini juga tadi saya puji. Ini saya juga mau ke SD 2 Gudang. Ini ada PNM yang memang kemarin itu agak nggak kebenaran, pasti nilainya di bawah standar itu kayak gitu. Nah, ini tadi juga saya juga sama pengawasnya sama Bu Dewi, Pak ini oke nanti saya mau kesana lagi. Ini tadi habis dari tahap 2 tadi untuk ini saya usaha itu tapi kalau alhamdulillah konco-konco ini ditinggal terus melaku di jadi kalau untuk prestasi wah luar biasa. Kemarin juga kita hari Minggu kita ikut lomba satu hari lahir pada siang. Ternyata kita ikut lomba di bola se-kabupaten, bahkan itu lebih. Ada yang dari daerah Jawa Timur lagi. Itu kita juga tidak mengecewakan. Jadi dari mereka ini yang sana. Dari ahli-ahlinya ini sedoyo ini. Jadi ahli-ahli sedoyo itu. Bon gadah aku isinya belum ingat. Itu kalau pemimpinnya itu. Pemimpin itu enggak usah itu pemimpin. Yang penting itu yang bawahnya yang dibahas. Nah, itu ya. Itu. Dia bisa bilang Karena dia punya rasa. Ya, punya teman-teman itu kakak. Dan ini udah rencana nanti kita tanggal 15 ada PI sudah semua berjalan. Saya cuma yang saya tuh dibayar cuma untuk itu aja. Ini hanya bersama biar nggak terlalu sepanjang. Saya kalau lihat di kursi sepanjang itu nanti biasanya nyuruh saya data satu pilih dari 2 pilih. Biasanya ini hanya bersama. Ya itu aja. Matur nuwun Bu. Ini nanti saya tinggal anaknya jauh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Terima kasih Pak Sis. Iya Pak. Amin. Ya kita terima kasih. Terima kasih Pak Sis. Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu diskusinya ya. Ini saya cuma menambahkan sedikit saja Bu, karena sudah Bapak dan teman-teman sama untuk di sekolah sini dari dulu kedisiplinan merupakan inti dari koordinasi. Kita terbukti dengan setiap pagi jam 7 berangkat, pulang juga sesuai. Anak-anak pun begitu. Jadi untuk sekolah kami kedisiplinan sudah luar biasa. Dan untuk Pak Alisadi juga sudah memaparkan begitu panjang dan banyak sekali bila dan Ibu Susi, terima kasih sekali atas paparannya tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan bilang luar biasa. Ya. Semoga hal ini terwujud. Amin. Visi saya sebagai guru penggerak itu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, terampil, dan berbudaya lingkungan. Nah, di sini ada visi SDN 2 Ngawen.
terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, terampil, berkarakter, berprestasi, berliterasi, peduli, dan berbudaya lingkungan. Sesuai impian tidak menurut kita dengan visi kita di SDN 2 hari ini. Sudah ya Bu? Alhamdulillah sudah. Kreatif juga sudah. Nah di sini juga misi SDN 2 Ngawen. 1. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik bertakwa melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Dan kita terapkan. 2. Membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik yang mempunyai nilai-nilai kepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sudah diterapkan. 3. Menerapkan pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk berprestasi. Ini juga sudah. 4. Mengembangkan dan memfasilitasi terwujudnya peserta didik yang literasi atau literasi baca dan tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya. 5. Membiasakan buang sampah pada tempatnya, menerapkan 4R dalam pengolahan sampah, yaitu reduce, reuse, recycle, replace. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Buci atas paparan dan diskusi kita bersama. Sungguh luar biasa. Sebelumnya dokumentasi dari saya. Dari paparan dan diskusi yang sudah kita lakukan bersama, kira-kira ada sedikit yang terbuka. Oh, ternyata dalam membuat visi sekolah itu ada hal yang harus kita istilahnya mungkin refleksikan dulu ya. Kita refleksikan dulu mimpi kita seperti apa, kondisi muridnya seperti apa, budaya di sekolahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Dulu saya pernah menjadi peserta Bu secara tidak sengaja di SDN Sari Mulyo 1. Waktu saya diberi tugas ke sana untuk berdiskusi, malah dipanggil, Mbak ikut ke sini dulu jadi peserta. Itu juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bu. Cuma saya nggak ngerti karena datangnya mendadak, terus tiba-tiba diberi pertanyaan aneh-aneh. Saya nggak tahu kalau ternyata ini tujuannya adalah untuk membuat visi sekolah. Dan di sini saya baru sadar, oh ternyata waktu itu untuk ibu. Jadi terima kasih Bu Uci. Pengalaman hari ini sangat luar biasa untuk kita semua membuka pikiran kita bahwa untuk menyusun visi sekolah itu begini caranya. Hal ini juga akan bisa menjadi kita bisa menjadi bahan untuk refleksi kita ke depannya, apakah visi ini masih sesuai dengan kodrat zamannya atau sudah harus diganti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penguatan dari pengajar kooperatif. Kepada Ibu Herlina dimohon berkenan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak Ibu yang kami hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Buci yang sudah menyampaikan paparan dan sedang mengikuti proses diskusi pada siang hari ini terkait dengan visi Bapak Ibu. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang diskusi pada siang hari ini itu tidak bermaksud untuk mengubah visi dari SD Negeri 2 Ngawen, benar, akan tetapi sebagai dasar kita untuk bisa mengembangkan visi yang berpihak kepada peserta didik atau kepada murid. Kemudian juga sebagai refleksi kita apakah visi yang kita punya di SD 2 Ngawen itu sudah sesuai atau belum dengan profil pelajar Pancasila, dengan kodrat alam, dengan kodrat zaman yang saat ini ada, kemudian
sumber daya manusia yang ada di SD 2 Ngawen, nah, itu apakah sudah sesuai atau tidak? Nah ini tadi menjadi bahan refleksi Bapak Ibu. Untuk dibukakan kembali visi SD 2 Ngawen itu, situ visi SD 2 Ngawen terwujudnya beserta budaya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, kreatif, terampil, berkarakter, berprestasi, berliterasi, peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi beritanya sudah sangat lengkap. Kalau boleh tahu visi SD 2 Ngawen ini yang terakhir dibentuk tahun berapa? 2022. Oke, berarti sudah ini termasuk baru karena sudah menerapkan kurikulum pendidikan waktu itu di 2022. Kemudian waktu pembuatan visi SD Negeri 2 Ngawen, apakah sudah melibatkan semua warga sekolah, kemudian RT dan semuanya sudah? Berarti untuk proses penyusunannya sudah benar, atau sudah sesuai dengan yang diharapkan. Karena yang namanya visi itu tidak hanya dari kepala sekolah, atau tidak hanya usulan dari salah satu bapak ibu guru atau karyawan, akan tetapi dari kepala sekolah, bapak ibu guru karyawan, kemudian dari komite, masyarakat perlu kita undang untuk menyusun visi SD 2 Ngawen. Nah, ini pun kalau saya lihat itu juga sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, walaupun memang tidak harus semua di elemen-elemen yang ada di profil pelajar Pancasila itu kita masukkan ke dalam visi. Visinya pertama terwujudnya beserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalau menurut saya memang wajib nomor 1 nih Bapak Ibu, karena yang namanya keyakinan kita kepada Tuhan, apapun agama kita, pasti kalau kita sudah punya iman dan takwa, insya Allah nanti dalam perilaku kita, dalam keseharian kita, dalam tugas-tugas kita, ya insya Allah kita bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Ya kita akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, otomatis ya, bertanggung jawab, soft skill yang seharusnya ada, itu insya Allah nanti bisa muncul apabila kita sudah punya iman dan takwa kepada Tuhan. Di sini juga sudah ada cerdas dan kreatif, ya kreatif itu juga masuk di profil pelajar Pancasila. Berkarakter itu juga masuk di yang pertama beriman dan bertakwa itu juga masuk, karena yang profil pelajar Pancasila pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Kemudian ada cerdas berprestasi, ya kita sudah disampaikan bahwa SD 2 Ngawen itu termasuk SD yang berprestasi, berarti misi-misi yang dijalankan ternyata sudah mencapai visi yang dituliskan di sini tahun 2022. Kemudian ada berliterasi, peduli dan berbudaya lingkungan, Bapak Ibu, karena bagaimanapun peduli dan berbudaya lingkungan ini masuk ke beriman dan bertakwa kepada Tuhan, jadi ini memang wajib. Karena kalau kita sendiri yang tidak menjaga, ini siapa lagi yang akan menjaga? Baik Bapak Ibu, ini sudah sangat sesuai kalau menurut saya dengan yang diharapkan untuk visinya. Kemudian begini Bapak Ibu, kalau misalkan visi itu biasanya kan kita revisi bisa 3-4 tahun ke depan ya, kita lihat apakah sudah sesuai atau belum. Nah, misalkan visi itu masih sesuai Bapak Ibu, kemudian di tahun pertama kita punya misi, coba dibuka misinya Bu. Nah, di tahun pertama kita punya misi. Nah, ternyata misalkan di nomor 1 misi yang kita mau lakukan, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik bertakwa melalui identitas kegiatan keagamaan dan penerapan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Ini sudah kita terapkan Bapak Ibu. Ternyata kok kita menurut kita ada misi lain yang akan kita terapkan untuk mencapai visi. Maka visi itu bisa kita ubah atau bisa kita tambahkan untuk mencapai visi yang kita harapkan. Nah, misi nanti akan diberikan menjadi program-program yang panjenengan lakukan, termasuk mungkin prakarsa perubahan yang disampaikan oleh Bu Puji dan Bapak Ibu semuanya. Nanti yang disampaikan oleh Bu Puji, misalkan prakarsa perubahannya tadi, apa Bu Puji? Meningkatkan kreativitas dengan siswa melalui pojok kreasi. Nah ini diberikan lagi menjadi kegiatannya apa, Bapak Ibu, misalkan mading, misalkan apa dan seterusnya. Nantinya kegiatan-kegiatan atau program-program yang kita lakukan, dan mungkin Bapak Ibu guru kelas 1 sampai kelas 6, guru olahraga, guru pendidikan agama, bahasa Inggris dan sebagainya, nanti menjadi satu kesatuan untuk
bisa mewujudkan visi PSD Negeri 2 Saya kira itu Bapak Ibu untuk penguatan pada siang hari ini. Menurut saya visinya sudah keren, misinya juga sudah bagus, tinggal panjenengan nanti membuat program-program, kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan visi untuk mewujudkan visi bersama. Karena tanpa dukungan panjenengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, guru-guru di SD 2 itu hebat-hebat. Ya tinggal tunjuk-tunjuk, tinggal perintah bebas semuanya jalan. Tanpa panjenengan kolaborasi dari mulai Bapak Ibu maupun karyawan dan kepala sekolah tidak mungkin akan mewujudkan visi yang diharapkan. Prestasi yang panjenengan raih, yang anak didik raih selama ini tidak mungkin bisa didapatkan tanpa perjuangan dari panjenengan, perjuangan dari kepala sekolah, perjuangan dari warga sekolah yang nanti. Intinya di sini nanti kita akan saling berkolaborasi. Maka di profil pelajar Pancasila ini ada gotong royong Bapak Ibu. Di sini nanti yang akan menguatkan kita untuk mencapai visi bersama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran panjenengan sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila dalam kami menyampaikan baik Bu Puji maupun saya selaku pengajar praktik ada kekurangan maupun kekhilafan, karena kami sebagai manusia biasa Bapak Ibu tidak luput dari salah dan dosa. Kalau misalkan tadi yang panjenengan dapatkan ada ilmu yang bermanfaat atau mungkin inspirasi, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanti bisa berfoto bersama juga Pak. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara pendampingan visi dan prakarsa perubahan sekolah pada hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa manfaat bagi kita semua, bagi sekolah dan terutama bagi anak didik kita. Dan semoga menjadi amal jariah khususnya bagi Bu Puji dan Bu Lili. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan jika tidak Bapak Ibu semua. Akhir kata wassalamualaikum